pernah menyangka rumah tangga yang kujalani dengan penuh cinta bisa berubah menjadi neraka. Aku dan suamiku dulu saling berjanji akan bersama sampai akhir. Tapi semua runtuh ketika seorang perempuan asing hadir. Ia datang dengan wajah manis, tutur kata lembut, dan tatapan penuh pesona. Lama-lama aku menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Suamiku berubah, sikapnya dingin, matanya kosong, seolah bukan lagi dirinya. Awalnya aku hanya menduga ini sekadar godaan. Tapi tubuhku mulai sakit tanpa alasan. Malam-malamku penuh mimpi buruk, dan bau melati busuk bercampur darah sering mengganggu tidurku. Dari dapur, aku mendengar suara bisikan samar. Dari kamar, aku mencium wangi kemenyan terbakar, padahal tak ada yang menyalakan. Rambutku rontok segenggam setiap pagi, kulitku membiru penuh lebam. Bahkan suatu malam aku memuntahkan darah hitam bercampur pahku berkarat. Saat itu aku tahu, ini bukan penyakit biasa. Tetangga mulai menjauhiku. Mereka menatap iba, tapi tak berani mendekat. Mereka tahu aku sedang menjadi sasaran santet. Dan semua orang berbisik tentang pelakor itu. Perempuan yang tega merebut suamiku dan mengikatnya dengan ilmu hitam. Katanya, ia sering datang ke rumah dukun tua di pinggir desa. Aku tidak berani mendekat ke sana, tapi bayangan tentang rumah itu terus menghantuiku. Pohon beringin besar, lolongan anjing setiap malam Jumat, dan kabar bahwa siapapun yang mendekat bisa jatuh sakit atau bahkan mati. Aku berdoa setiap hari, setiap malam. Air mataku bercampur dengan ayat suci yang kupegang erat. Kadang aku merasa tubuhku ringan, seakan rohku hendak ditarik keluar. Tapi di dalam hatiku, aku selalu berbisik. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah. Aku harus bertahan demi anakku, demi kebenaran. Aku tidak pernah menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin hidupku kembali normal, suamiku kembali sadar, dan rumahku damai lagi. Tapi ternyata hukum gaib punya jalannya sendiri. Aku mulai merasakan perubahan. Rasa sakit yang kurasakan perlahan berbalik. Pelakor itu, yang dulu terlihat begitu berkuasa, mulai terlihat pucat, layu, dan ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi seolah santet itu kembali pada pengirimnya. Malam-malamku masih mencekam, tapi di dalam hatiku aku tahu, ini baru permulaan. Perjalanan panjang penuh darah, bisikan gaib, dan bayangan hitam akan terus menghantui. Aku hanya bisa menunggu, bertahan, dan berdoa sampai semuanya menemukan akhir. Sejak malam itu aku mulai kehilangan tidurku. Tepat ketika lonceng jam masjid menandakan tengah malam, aku selalu terbangun tanpa sebab. Mataku terbuka, tapi tubuhku terasa berat seakan ada sesuatu menindihku. Dari sudut kamar, aku mendengar suara lirih perempuan tertawa. Pelan, menembus telinga, lalu hilang begitu saja. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir mungkin hanya perasaan. Tapi keesokan harinya, ketika aku menyisir rambut, segenggam helai jatuh begitu saja. Aku menatap cermin, wajahku pucat, mataku sayu, dan kulitku dingin. Aku tidak sakit, tapi tubuhku perlahan layu. Malam berikutnya, aku kembali terbangun. Kali ini aku mencium bau melati bercampur darah, begitu pekat sampai membuat perutku mual. Aku berusaha membaca doa, tapi lidahku keluh. Bibirku terasa terkunci. Di pojok kamar, aku melihat bayangan perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya hanya hitam tanpa bentuk jelas. Bayangan itu perlahan mendekat, sementara nafasku semakin sesak. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat, tapi bukan mimpi. Di lantai dekat tempat tidurku, ada bercak darah hitam yang bau busuknya menusuk hidung. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi suamiku tidak percaya. Ia hanya menatapku dingin, lalu meninggalkanku sendirian. Hatiku hancur. Hari-hari berikutnya tubuhku semakin parah. Di lenganku muncul lebam-lebam, seperti dipukul benda keras. Kadang perutku sakit luar biasa, lalu aku muntah darah kental. Bahkan suatu malam, aku memuntahkan paku berkarat kecil yang masih berlumur lendir merah. Aku menjerit ketakutan, memeluk tubuhku sendiri, sementara suamiku hanya memandang dengan mata kosong seakan tidak mengenalku lagi. Aku tahu ini bukan penyakit biasa. Bisikan tetangga terngiang di telingaku, bahwa pelakor itu menguasai ilmu hitam, bahwa ia datang pada dukun tua di pinggir desa untuk menghancurkanku. Aku ingin menyangkal, tapi semua bukti ada di tubuhku. Aku menjadi boneka penderitaan, sasaran santet yang dikirim dengan dendam. Malam-malamku kini penuh doa. Aku merapal ayat suci dengan suara bergetar, menyalakan lampu kecil agar tidak tenggelam dalam gelap. Kadang aku merasakan sesuatu duduk di ujung ranjangku. Kasurku berguncang halus, dan hawa dingin menusuk tulang. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah perempuan asing itu muncul. Tersenyum, matanya menyala, seakan puas melihat penderitaanku. Aku tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Tapi aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah.
Meski tubuhku hancur, aku harus melindungi anakku, menjaga rumah ini, dan berdoa agar suatu hari semua teror ini berakhir. Tubuhku semakin hari semakin rapuh. Setiap kali aku mencoba makan, rasanya seperti ada duri yang menusuk tenggorokanku. Nafasku pendek, tulang-tulangku ngilu, dan malamku semakin dipenuhi teror. Pernah suatu kali, ketika aku baru saja tertidur, aku merasakan ada yang merayap di bawah kulitku. Seperti binatang kecil berjalan di dalam daging. Aku menjerit sambil mencakar lengan sendiri, tapi yang keluar hanyalah darah segar. Tetangga mulai berbisik, bahkan beberapa di antara mereka takut mendekat. Hanya satu orang yang memberanikan diri, seorang nenek renta yang sering kulihat duduk di serambi musola. Ia datang padaku, menatap mataku dengan dalam, lalu berbisik, "Nak, ini bukan sakit biasa. Kau diserang. Kau harus segera mencari pertolongan sebelum rohmu benar-benar diambil." Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Aku tahu apa maksudnya. Santet. Sesuatu yang selama ini hanya kudengar dari cerita-cerita, kini nyata merusak hidupku. Aku tidak tahu harus pergi kemana, sampai akhirnya nenek itu memberiku petunjuk. Seorang ustadz yang tinggal agak jauh di luar kota, dikenal sebagai orang yang sering membantu korban ilmu hitam. Dengan sisa tenaga, aku memberanikan diri pergi. Perjalanan itu terasa panjang, seakan setiap langkahku diikuti bayangan gelap. Di dalam kendaraan, aku berkali-kali melihat pantulan wajah lain di kaca jendela. Wajah seorang perempuan dengan mata merah, tersenyum mengejekku. Sesampainya di rumah ustaz itu, tubuhku langsung lemas. Aku hampir pingsan sebelum akhirnya dibopong masuk oleh santri-santrinya. Udara di rumah itu terasa berbeda, lebih tenang, meski jantungku tetap berdegup kencang. Ustaz itu menatapku lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau sedang diserang dengan ilmu yang sangat keji. Pelakunya ingin merenggut hidupmu." Air mataku jatuh. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lemah untuk berkata apa-apa. Ustadz itu lalu mulai membaca doa-doa panjang, ayat-ayat yang menggema memenuhi ruangan. Tubuhku bergetar hebat, mulutku ingin berteriak tapi suara tak keluar. Dari perutku terasa panas membakar, lalu aku muntahkan lagi darah pekat bercampur dengan rambut kusut yang panjang. Santri-santri di sekelilingku terkejut, beberapa langsung beristighfar. "Ini bukan milikmu," kata ustadz itu tegas. "Ini kiriman. Tapi ingat, semua yang dikirim akan kembali. Tidak ada santet yang benar-benar abadi." Aku mendengarnya sambil menangis. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin hidupku kembali normal. Tapi di dalam hatiku aku tahu pelakor itu tidak akan berhenti sebelum aku benar-benar hancur. Malam itu, aku menginap di rumah ustadz. Untuk pertama kalinya aku bisa tidur tanpa bayangan hitam mendekat. Namun, sebelum mataku terpejam, aku mendengar suara ustadz berbisik. "Kau harus bersiap, nak. Ini baru awal. Malam-malam berikutnya akan lebih berat." Aku pulang dari rumah ustaz dengan tubuh yang masih lemah, tapi hatiku sedikit lebih tenang. Doa-doa yang dibacakan menenangkan jiwaku. Meski aku tahu perjuangan belum berakhir. Suamiku tidak menjemputku. Ia bahkan tidak menanyakan keadaanku. Saat aku melangkah masuk ke rumah, hanya tatapan dingin yang menyambut. Seolah aku hanyalah orang asing. Hatiku perih, tapi aku menahan tangis. Malam-malam berikutnya teror masih datang. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu, padahal aku sendirian. Kadang aku mencium bau kemenyan terbakar, meski tak ada lilin atau dupa di rumah. Yang lebih mengerikan, aku sering merasakan ada sesuatu yang duduk di dadaku ketika aku terbaring. Nafasku tertahan, tubuhku lumpuh, hanya mataku yang bisa bergerak. Di ujung ranjang, ada sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya menunduk, bajunya basah seakan direndam darah. Aku terus melawan dengan doa, dengan ayat-ayat yang kupegang erat. Dan perlahan, aku mulai melihat tanda-tanda aneh yang tidak lagi menimpaku, melainkan dirinya. Perempuan itu, pelakor yang merebut suamiku. Dari kabar yang beredar, wajahnya mulai pucat, tubuhnya kurus kering, dan ia sering menjerit di malam hari. Beberapa tetangga bercerita bahwa mereka mendengar suara tangis dari rumahnya, bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Ada yang bilang ia sering muntah darah, bahkan sempat ditemukan pingsan dengan tubuh penuh luka goresan yang tidak jelas asalnya. Aku terdiam mendengar semua itu. Hatiku berkecamuk. Ada bagian dari diriku yang merasa lega, tapi juga ada bagian yang ketakutan. Aku tidak ingin menjadi saksi kehancuran orang lain, tapi aku tahu inilah balasan dari perbuatannya. Santet yang ia kirimkan padaku berbalik menghantam dirinya sendiri. Suamiku belum menyadarinya. Ia masih terpikat, masih terikat pada perempuan itu. Malah semakin jauh dariku. Kadang aku melihatnya pulang larut malam, matanya merah, wajahnya penuh amarah.
Aku tidak mengenali pria yang dulu begitu kucintai. Yang ada hanyalah bayangan kosong, boneka yang dikendalikan hawa nafsu dan ikatan gaib. Malam itu, aku bermimpi aneh. Dalam tidurku, aku melihat pelakor itu duduk di sebuah ruangan gelap. Tubuhnya diikat tali hitam yang melilit lehernya. Dari mulutnya keluar asap hitam, lalu tiba-tiba ia menoleh padaku. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum sambil berbisik, "Aku tidak akan pergi sendirian, kau akan kubawa bersamaku." Aku terbangun dengan jeritan, tubuhku dingin dan menggigil. Tapi di saat yang sama, aku tahu sesuatu sedang berubah. Ilmu hitam yang dulu begitu kuat mencengkeramku, kini mulai kehilangan tenaganya. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena pelakunya mulai dimakan oleh kutukannya sendiri. Aku menatap langit malam dari jendela. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah. Dalam hatiku aku berdoa lagi, "Ya Allah, lindungi aku. Biarlah semua kembali pada asalnya. Aku hanya ingin damai." Hari-hariku masih gelap, tapi ada cahaya kecil yang mulai kurasakan. Tubuhku memang belum pulih. Kadang aku masih muntah darah atau melihat bayangan hitam di sudut rumah. Namun, setiap kali aku merapal doa, gangguan itu perlahan melemah. Seperti ada dinding tipis yang melindungiku, meski aku tahu serangan itu belum sepenuhnya berhenti. Suatu sore, aku mendengar kabar dari seorang tetangga yang pulang dari pasar. Dengan suara pelan, ia berkata, "Perempuan itu, dia kini seperti orang gila." Malam-malam dia menjerit, badannya penuh luka. Orang-orang takut mendekat ke rumahnya. Aku terdiam, bulu kuduku meremang. Bayangan dalam mimpiku mulai terasa nyata. Malamnya aku mendengar sesuatu yang membuatku semakin yakin. Dari balik jendela, ketika aku sedang membaca ayat suci, terdengar suara langkah tergesa di jalan. Aku mengintip pelan, dan di bawah sinar lampu jalan yang redup, aku melihat sosok perempuan itu, pelakor yang merusak rumah tanggaku. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya melotot liar. Ia berjalan pincang sambil menoleh ke segala arah, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Aku cepat-cepat menutup tirai, jantungku berdetak kencang. Suaranya terdengar lirih, seperti orang merintih. "Tolong, tolong aku." Suara itu menggema, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menutup telinga, tak ingin mendengar lagi. Keesokan harinya, kabar lain datang. Katanya, perempuan itu sering mengigau menyebut namaku. Ia menjerit menyalahkanku, lalu menangis histeris. Ada saksi yang melihat tubuhnya seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Bahkan pernah ia ditemukan terkapar di depan rumahnya dengan darah menetes dari mulut tanpa ada luka yang jelas. Aku hanya bisa diam. Hati kecilku merasa iba, tapi luka yang ia buat di hidupku terlalu dalam. Aku tidak bisa melupakan bagaimana suamiku direbut dariku. Bagaimana tubuhku hancur oleh santetnya. Aku tidak pernah membalas, hanya berdoa. Dan ternyata doa itu cukup menjadi senjata. Suamiku mulai gelisah. Wajahnya muram, matanya sayu, dan ia sering menghilang tanpa kabar. Aku tahu ia mendatangi perempuan itu, tapi yang ia temukan hanyalah penderitaan. Pelakor itu bukan lagi sosok cantik yang memesona. Yang tersisa hanyalah tubuh ringkih, wajah pucat penuh ketakutan, dan bisikan gaib yang terus memburunya. Malam itu aku bermimpi lagi. Aku melihat perempuan itu berdiri di persimpangan jalan gelap. Di sekelilingnya ada bayangan hitam melingkar seperti asap pekat. Ia meronta, berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menjawab. Lalu dari balik gelap, muncul tangan-tangan hitam yang menarik tubuhnya ke bawah tanah. Ia menjerit, memanggil nama suamiku, tapi hanya suara angin yang menjawab. Aku terbangun dengan keringat dingin. Anehnya, untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Bukan karena aku senang melihat penderitaannya, tapi karena aku tahu hukum alam sedang bekerja. Apa yang ditanam dengan keburukan, akan dipanen dengan azabnya sendiri. Aku menatap anakku yang sedang tidur pulas. Aku membisikkan doa di telinganya, berharap semua ini segera berakhir, dan rumahku bisa kembali damai. Hari-hari semakin aneh. Pelakor itu kabarnya makin parah. Ada yang bilang ia sering berlari tanpa arah di jalan tengah malam. Rambutnya acak-acakan, mulutnya berlumur darah. Beberapa orang melihat ia seperti sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat, lalu terjatuh dan menjerit-jerit. Rumahnya kini sunyi, tapi dari jauh sering terdengar suara gaduh, seperti kursi terbalik, kaca pecah, dan tangisan panjang. Aku mendengarnya semua dari orang-orang. Sementara di rumahku sendiri, aku juga merasakan getaran yang sama. Malam-malam semakin berat. Setiap kali aku memejamkan mata, tubuhku serasa ditindih, nafasku sesak, dan telingaku dipenuhi bisikan. Bau melati bercampur amis darah menusuk hidungku. Suamiku semakin jauh, matanya sayu, wajahnya kusut, tapi masih terikat pada perempuan itu. Ia pulang,
hanya untuk mengambil pakaian, lalu pergi lagi tanpa menatapku. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian menghadapi kengerian ini. Malam Jumat itu, teror terbesar datang. Tepat ketika aku hendak tidur, lampu kamarku padam mendadak. Angin dingin menerpa, membuat tirai jendela berkibar liar. Aku mencoba meraih ponselku untuk menyalakan senter, tapi tanganku gemetar hebat. Dari sudut kamar terdengar suara berbisik, semakin lama semakin jelas. Aku tidak akan pergi sendiri. Kau akan kubawa, kau akan mati bersamaku. Tiba-tiba tubuhku terhempas ke lantai. Aku tak bisa bergerak, seakan ada tangan kasar yang menindihku. Dadaku sesak, tenggorokanku tercekat. Dari kegelapan, aku melihat sosok perempuan itu muncul. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Tangannya panjang, kukunya runcing, dan dari mulutnya menetes darah hitam. Aku mencoba membaca doa, tapi suaraku terputus. Lidahku kaku, gigi-gigiku bergemeletuk. Ia merangkak mendekat, kukunya menggores lantai, menghasilkan suara mencicit yang menusuk telinga. Setiap langkahnya membuat hawa kamar semakin dingin. Ketika jaraknya hanya sejengkal, tiba-tiba tubuhku terasa panas. Alunan ayat suci yang pernah kubaca bersama ustaz terngiang di kepalaku. Dengan sisa tenaga, aku memaksakan suara keluar, membaca doa secepat yang kuingat. Seketika itu, sosok perempuan itu menjerit panjang. Suaranya melengking, memekakkan telinga. Tubuhnya terbakar seperti diselimuti api tak terlihat. Lalu ia menghilang meninggalkan bau busuk menyengat. Aku terkapar, tubuhku lemah, nafasku tersengal. Tapi aku tahu malam itu adalah puncak serangan terakhir. Aku tidak mati, karena doa telah menjadi tamengku. Namun, aku juga tahu, pelakor itu tidak akan bisa bertahan. Serangan yang ia kirimkan telah berbalik penuh, menggerogoti tubuh dan jiwanya. Pagi menjelang, aku melihat matahari terbit dengan rasa syukur yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku masih hidup, anakku masih di sisiku. Dan meski suamiku semakin jauh, aku tahu aku sudah melewati neraka yang hampir menelanku. Sejak malam itu, aku merasakan sesuatu berubah. Rumahku masih menyisakan hawa dingin, tapi tidak sepekat sebelumnya. Aku bisa tidur, meski kadang masih bermimpi buruk. Tubuhku perlahan pulih, meski lemah dan penuh bekas luka yang sulit hilang. Aku tahu, aku selamat. Tapi ada bayangan lain yang semakin gelap menimpa perempuan itu. Kabar tentang dirinya menyebar cepat. Orang-orang mengatakan ia sering berteriak histeris, tubuhnya kejang-kejang, lalu jatuh tak sadarkan diri. Setiap kali ia pingsan, dari mulutnya keluar rambut kusut bercampur darah. Kadang-kadang ada juga benda tajam seperti jarum dan paku kecil yang ditemukan di lantai rumahnya. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan. Tetangga terdekat mengaku mendengar suara jeritan setiap malam. Jeritan yang begitu panjang hingga membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa anak kecil menangis ketakutan. Bahkan ada yang jatuh sakit setelah mendengar suaranya. Rumah itu kini dianggap terkutuk. Orang-orang enggan mendekat. Aku hanya bisa mendengarkan kabar itu dengan hati bergetar. Ada rasa lega karena penderitaan yang ia kirimkan padaku kini berbalik padanya. Tapi ada juga rasa takut, sebab aku tahu balasan gaib tidak pernah datang setengah-setengah. Jika sudah waktunya, nyawa bisa jadi taruhannya. Suamiku yang dulu begitu terpikat padanya, kini mulai kebingungan. Aku melihat ia pulang dengan wajah pucat, matanya gelisah, tangannya gemetar. Ia tak lagi berbicara tentang perempuan itu. Ia hanya diam, menatap lantai, seakan ada sesuatu yang menghantuinya. Malam itu, aku mendengar kabar terakhir dari seorang tetangga yang berani melihat langsung. Katanya, perempuan itu ditemukan di kamarnya dengan tubuh penuh luka goresan. Darah mengalir dari matanya, seakan ia menangis darah. Ia berteriak memanggil nama suamiku, lalu tubuhnya melayang seperti diseret sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa beristighfar, ketakutan menyaksikan ajal yang begitu mengerikan. Tak ada yang bisa menolongnya. Dukun yang dulu membantunya pun kabarnya menghilang entah kemana, meninggalkan murid-muridnya yang bingung. Dan malam itu, perempuan itu benar-benar meregang nyawa, dengan wajah penuh ketakutan, matanya terbuka lebar menatap kosong. Kabar kematiannya menyebar bagai api. Ada yang berkata itu kutukan, ada juga yang percaya itu balasan dari perbuatannya sendiri. Tak ada yang berani mendekati jenazahnya lama-lama, karena tubuhnya tetap mengeluarkan bau busuk meski sudah dibersihkan berkali-kali. Aku mendengarnya semua sambil memeluk anakku Erat. Hati kecilku berbisik lirih, inilah akhir dari segala kebencianmu. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Aku tidak pernah meminta ia mati, tapi begitulah hukum gaib bekerja.
Apa yang ia kirim untuk menghancurkan hidupku akhirnya kembali pada dirinya sendiri dengan balasan yang lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Kematian perempuan itu membuat suasana kampung berubah mencekam. Orang-orang membicarakannya dengan bisik-bisik. Tak ada yang berani menyebut namanya keras-keras. Rumahnya kini kosong, jendela dan pintunya terkunci rapat. Tapi setiap malam masih terdengar suara aneh dari dalam. Ada yang bilang suara tangis, ada juga yang mengaku mendengar langkah kaki berlari-lari. Tak seorang pun berani mendekat setelah senja. Suamiku akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama menghilang. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba menangis. Tangisannya keras, penuh penyesalan, seakan baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu, katanya dengan suara getar. Aku merasa dikendalikan. Setiap hari aku ingin pulang padamu, tapi kakiku selalu melangkah ke arahnya, seolah aku bukan diriku sendiri. Dan sekarang, dia mati dengan cara yang mengerikan. Aku hanya diam. Hati ini campur aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, ingin berteriak atas semua luka yang ia buat. Tapi ada juga bagian yang hanya merasa lelah. Aku sudah terlalu sering menangis, terlalu sering menderita. Orang-orang di sekitar kami tidak mudah memaafkan. Mereka memandang suamiku dengan tatapan sinis. Ada yang terang-terangan mengatakan ia ikut bersalah karena membiarkan perempuan itu masuk ke rumah tangga kami. Ia menjadi buah bibir, bahan cercaan, dan bahan peringatan bagi banyak istri di kampung. Jangan sampai suami mereka tergoda seperti dirinya. Namun, aku tahu suamiku memang terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku melihat matanya kini, mata yang dulu ku kenal, penuh rasa bersalah, penuh ketakutan. Tali gaib yang membelenggunya sudah terputus sejak perempuan itu meregang nyawa. Yang tersisa hanyalah rasa sesal dan kehancuran. Malam itu ia sujud lama sekali, memohon ampun dengan tangis yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku menatapnya dari kejauhan, hatiku bergetar. Aku ingin ikut menangis, tapi air mataku seakan sudah kering. Yang tersisa hanya doa dalam hati, agar Allah benar-benar membuka pintu tobatnya. Sejak itu, suamiku berubah. Ia tidak lagi pergi entah kemana, tidak lagi memandangku dengan mata kosong. Ia berusaha mendekat padaku, pada anak kami, meski aku tahu butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka yang ia buat. Malam-malamku kini lebih tenang. Bau melati busuk sudah tak pernah muncul. Bayangan hitam sudah jarang menampakkan diri. Namun, setiap kali aku menutup mata, aku masih teringat wajah perempuan itu. Mata merahnya, senyum menakutkannya, dan jeritan panjang saat tubuhnya diseret ke gelap. Aku tahu, meski ia sudah mati, bekas dari perbuatannya akan lama membekas di hati kami. Hari-hari setelah kematian perempuan itu terasa seperti fajar yang perlahan menyingsing. Tidak ada lagi suara bisikan di telingaku saat tengah malam. Tidak ada lagi bayangan hitam di sudut kamar. Dan tidak ada lagi bau melati busuk yang menusuk hidungku. Rumahku kini benar-benar sunyi. Sunyi yang menenangkan, bukan lagi sunyi yang mencekam. Aku masih sering termenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk panjang yang hampir merenggut nyawaku. Tubuhku masih menyimpan bekas luka. Rambutku masih menipis, tapi hatiku mulai pulih. Aku bisa tersenyum lagi, meski samar, ketika menatap anakku yang tumbuh tanpa tahu betapa dekat ibunya dengan kematian. Suamiku kini selalu di rumah. Ia berusaha keras menebus kesalahannya. Kadang aku melihat ia duduk diam di serambi, menatap langit dengan wajah penuh penyesalan. Ia lebih sering pergi ke masjid, lebih banyak membaca doa, dan hampir setiap malam aku mendengarnya menangis dalam sujudnya. Aku memilih diam. Aku tidak lagi ingin memperpanjang luka dengan amarah. Dalam hatiku, aku mulai belajar menerima. Bukan berarti aku melupakan semua, tapi aku sadar, jika aku terus menyimpan dendam, maka hatiku tidak akan pernah tenang. Aku tidak ingin hidupku tetap terikat pada bayangan perempuan itu, meski ia sudah mati. Suatu malam, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Air mataku mengalir deras. Aku memohon agar semua keburukan benar-benar berakhir, agar santet itu tidak lagi mengikat siapapun. Aku memohon kekuatan untuk memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Dan entah bagaimana, setelah malam itu, aku merasakan beban di dadaku runtuh. Aku benar-benar merasa ringan, seakan belenggu gelap yang menempel di tubuhku akhirnya luruh bersama doa. Aku menatap suamiku yang tertidur dengan wajah letih, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbisik dalam hati, "Aku memaafkanmu." Aku memaafkannya juga. Sejak saat itu, mimpi buruk tak pernah datang lagi. Rumahku terasa hangat.
Aku bisa mendengar suara anakku tertawa tanpa ada rasa takut yang menghantui. Bahkan orang-orang di kampung mulai mendekat lagi, menyapaku dengan senyum tulus, seolah mereka juga tahu badai telah benar-benar reda. Aku tahu luka ini tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, dari kegelapan terdalam aku telah menemukan cahaya. Aku selamat, aku masih hidup, dan aku masih bisa mencintai dengan cara yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku sering memandang ke langit malam sejak semua ini berakhir. Bintang-bintang tampak lebih terang, seakan ikut menjadi saksi bahwa aku berhasil melewati kegelapan yang hampir menelanku. Aku masih hidup, aku masih bisa tersenyum, dan yang paling penting, aku masih bisa memeluk anakku dengan damai. Perempuan itu, pelakor yang merebut rumah tanggaku, sudah tiada. Ia mati dengan cara yang tragis, digerogoti oleh santet yang ia kirimkan sendiri. Suamiku pun akhirnya sadar, meski harus menanggung penyesalan seumur hidup. Dan aku, meski tubuhku masih menyimpan bekas luka, hatiku kini lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak pernah merencanakan balas dendam. Aku hanya berdoa, berpegang pada ayat-ayat Allah, dan bertahan demi orang-orang yang kucintai. Semua yang terjadi hanyalah bukti bahwa keburukan akan kembali pada pelakunya. Tidak ada yang bisa lari dari balasan, cepat atau lambat. Kini rumahku damai. Tidak ada lagi bisikan gaib, tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi teror setiap malam. Hanya suara azan yang menggema dari masjid, suara angin sepoi-sepoi dari jendela, dan suara anakku tertawa riang. Aku memandang suamiku yang duduk di serambi, menunduk dengan wajah penuh sesal. Mungkin aku tak akan pernah bisa melupakan semua yang telah ia lakukan. Tapi aku memilih memaafkan. Karena aku tahu, dendam hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. Dan aku ingin hidupku benar-benar bebas. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Dan dengan melepaskan, aku akhirnya bisa menemukan kedamaian. Malam ini aku menutup mata dengan hati tenang. Tidak ada lagi jeritan yang membangunkanku. Tidak ada lagi rasa takut yang membelenggu. Hanya doa syukur yang terucap lirih. Terima kasih ya Allah, karena Kau masih menjagaku. Aku telah melewati malam-malam gelap, dan kini aku pulang pada cahaya-Mu. Dan begitulah akhirnya, kisah santet dari seorang pelakor yang berakhir dengan kematian tragis. Sementara aku, istri sah, akhirnya bisa berdiri lagi. Hidupku mungkin tak akan pernah sama. Tapi kini aku tahu, tak ada kekuatan gaib yang lebih besar dari kekuatan doa dan hati yang ikhlas.